Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi qad anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna umul kitab wa ukharu mutasabihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtiga'al fitnah wa ibtiga'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Huwa dialah allazi yang anzala menurunkan alaika kepadamu alkitaba kitab. Minhu di antara isi alkitab tadi ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Wa ukharu, dan yang lain dari ayat-ayat tadi mutasabihat, ada ayat-ayat yang mutasabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Zaygun, condong kepada kesesatan. Jan diagih namo anak si Zaygun atau cucu Zaygun, condong kepadunan sase. Fayattabi'una ma tasabaha, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat, di mana minhu darinya itu ibtigo al-fitnah, yaitu condong ayat-ayat yang mutasabihat tadi kepada al-fitnah, yaitu untuk menimbulkan fitnah. Wabtigo at-ta'wilih, juga untuk mencari-cari ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya illallah, kecuali Allah. Warrasikhuna, dan mereka orang-orang yang mendalam fil ilmi, dalam ilmunya, yaquluna, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Kullun min 'indi rabbina, kesemuanya itu dari sisi Tuhan kami. Wa ma yazakkaru, dan tidak ada yang mengambil ayat yang mutasabihat tadi illa ulul albab, kecuali atau melainkan orang-orang yang berakal. Supaya tergambar dan supaya tidak bingung dulu, satu persatu
istilah-istilah yang mungkin tak pernah didengar oleh kita atau tak pernah kita baca tentang istilah yang ada di surah ini. Ya, muhkamat satu. Ya. Muhkamat itu kalau bahasa kitanya adalah yang tegas, yang tepat. Ya, tegas maksudnya, jelas maksudnya, tidak ada perbedaan dalam pemahaman, tidak ada perbedaan dalam penafsiran. Sekali lagi, supaya tidak bingung, kan ada di sini dua saja ayat itu. Satu ayat yang muhkamat, dua ayat yang mutasabihat. Muhkamat adalah yang jelas. Muhkamat yang tegas maksudnya. Tidak ada perbedaan dalam pemahaman. Itu adalah muhkamat. Yang satu lagi, mutasabihat. Apa itu mutasabihat? Ayat-ayat yang kandungannya, yang maknanya, yang maksudnya tidak bisa dipahami secara jelas dan pasti. Sekali lagi, mutasabihat adalah ayat-ayat yang kandungan makna maksudnya tidak bisa dipahami secara jelas dan pasti. Ini istilah-istilah dulu. Ummul kitab. Lihat kan ada huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Satu. Sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, wa ukharu mutasabihat. Mutasabihat. Kemudian hunna umul kitab. Apa yang dimaksud dengan ummul kitab? Umun, umi, ibu, induk. Alkitab. Alkitab berarti ummul kitab adalah pokok atau induk atau ibu Alkitab, Al-Quran. Berarti ummul kitab adalah pokok Al-Quran yang dijadikan sandaran hukum. Yang dijadikan sandaran hukum. Mana yang bisa dijadikan sandaran hukum? Muhkamat. Muhkamat. Ya, muhkamat. Kalau mutasabihat, karena maksudnya saja oleh kita tidak jelas, kandungannya tidak tahu, bagaimana mau dijadikan ya landasan hukum. Maka muhkamat adalah ummul kitab, mutasabihat tidak. Mutasabihat kandungan ayat dan maksudnya dan artinya siapa yang mengetahui? Hanya Allah. Hanya Allah. Contoh, kita ambil contoh yang mutasabihat. Contoh yang mutasabihat. Ayat tentang terjadinya kiamat itu ada mutasabihat. Ya. Coba jelaskan tentang pasti terjadinya kiamat. Hanya Allah. Itu mutasabihat itu. Ya. Mutasabihat. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Masih ingat kan sebelumnya kita belajar tentang Ya'juj Ma'juj? Ya. Kapan Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar? Tidak bisa kita. Itu terjadi pas akhir zaman mau kiamat, datangnya kiamat. Keluarlah Ya'juj Ma'juj. Bisa dipastikan enggak? Tidak, itu mutasabihat. Tidak jelas,
ya waktunya. Kemudian apa lagi? Keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Mutasabihat. Tidak bisa memastikan kapan pasti Dajjal. Tapi perangai-perangai Dajjal, panduto, bisa menyulap, bisa menyihir, bisa menciptakan sesuatu. Itu sudah ada tanda-tandanya. Tapi pasti keluarnya Dajjal, tidak pasti. Itu namanya mutasabihat. Ada lagi. Datangnya binatang, keluarnya binatang yang melata. Kan ada tuh tanda-tanda kiamat. Datang binatang, sejenis binatang yang melata, yang berbicara dengan manusia. Coba. Itu tanda-tanda dari kiamat itu adalah datang atau keluar sejenis binatang yang melata yang bercakap kepada manusia. Berbicara kepada manusia. Mutasabihat. Mutasabihat. Tidak jelas, ya, tidak jelas kapannya. Nah, inilah ya yang dikatakan mutasabihat. Ini dijelaskan dulu supaya nanti ketika menelaah dan membaca buletin ini tidak terlalu bingung karena banyak pendapat. Di halaman 1 saja banyak pendapat bahwa Allah memerintahkan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkam, yang semuanya merupakan ummul kitab. Jadi kalau yang muhkam, yang muhkamat, itu bisa menjadi ummul kitab. Menjadi ummul kitab. Induk dan bisa jadi sandaran landasan hukum. Bisa. Tetapi mutasabihat tidak. Ini di buletin halaman pertama. Allah juga memberitahukan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkam yang semuanya merupakan umul kitab. Terang, jelas pengertiannya. Terang, jelas pengertiannya. Dan punya pemahaman yang boleh katakan sama. Ya, beda-beda sedikit saja pemahaman itu biasa. Kemudian yang muhkamat apa tadi? Umul kitab. Umul kitab. Induk pokok dari Al-Quran bisa dijadikan referensi, rujukan, landasan. Nah, Cici kan lah paham tuh. Nah, muhkamat sudah. Mutasabihat. Ayat yang pengertiannya terkadang mirip dengan ayat-ayat yang muhkam. Ada juga. Dan terkadang mirip dengan pengertian lainnya. Bila ditinjau dari segi lafaz dan susunannya. Makanya yang mutasabihat ini kita belajar tafsir nanti. Ya, mana yang kategori muhkamat. Mana yang kategori mutasabihat. Tidak apa-apa diulang-ulang. Muhkamat jelas. Muhkamat tegas. Pemahamannya sama. Muhkamat. Kalau mutasabihat samar-samar, tidak jelas, hanya Allah yang tahu. Nah, itu perbedaan ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. Oke, pertanyaan selanjutnya, yang bisa dijadikan tuntunan, rujukan, referensi, landasan hukum? Muhkamat atau mutasabihat? Muhkamat. Wah, ini sudah S3 ini. Biarpun lansia menangkok. Ini lansia. Oke, yang dijadikan landasan hukum muhkamat. Yang jelas muhkamat. Yang jelas
muhkamat. Yang umul kitab muhkamat, pokok, induk ya dari Al-Qur'an. Catat saja yang Pak bawa pena, kita ambil lagi yang muhkamat. Surah Al-An'am itu yang muhkamat, yang muhkam. Surah Al-An'am ayat 151 153. Itu kategorinya muhkamat. Qul ta'alau katakanlah hai Muhammad, marilah aku bacakan. Atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah itu muhkam, jelas, tegas maknanya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan kepada apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun, berbuat baiklah kepada ibu bapak. Jaleh enggak? Jaleh. Jaleh. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Mana yang diharamkan? Mempersekutukan Allah. Mana yang diperintahkan? Berbuat baik kepada ibu bapak. Jelas. Itu namanya muhkam atau muhkamat. Mana lagi yang muhkam, yang jelas, kita ambil contoh saja. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 26. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu muhkam, jelas ayatnya, tegas maknanya, bisa dipahami maksudnya. Itu adalah muhkam. Berarti perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu di antara keduanya sampai kepada usia tua, ya, salah satunya, ya, atau kedua-duanya. Kenapa salah satunya? Bisa jadi lakinya umurnya 70, bininya umurnya 20. Berarti salah satunya sudah tua. Atau sebaliknya, ya, bininya umurnya 80, suaminya umurnya 15. Salah satunya. Au kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua. Maka bagaimanapun kepada orang tua, apakah sudah tua salah satunya atau keduanya sudah tua, fala taqul lahumā uffin. Jangan kau katakan cis, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Walatan harhuma, jangan pula membentak. Jangan membentak kepada ibu bapak. Durhaka, dosa besar, ya, membentak. Wa qul lahuma, katakan oleh engkau kepada keduanya ibu bapak qaulan karima, kata-kata yang mulia, yang bijak. Itu kena orang gaya awak ba mak kuanya de kampungan bana konda tantu jo dunia. Kau hati-hati, ambillah Tuhan. Itu ada yang seperti itu, ada model itu bagus kira-kira. Dan membantah-bantah orang gaya. Aduh, di Manado. Hati-hati. Itu yang muhkamat. Ya. Kemudian surah Az-Zukhruf ayat 59. Az-Zukhruf ayat 59. Itu adalah muhkamat. Di dalam buletin ini dicantumkan, hanya tidak disebutkan surat dan ayatnya, tapi disebutkan.
Surah Az-Zukhruf ayat 59. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Dan Isa atau dia tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israil. Ini jelas ayat ini bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Kenapa? Ada perbedaan. Ada yang mutasabihatnya. Ini yang muhkamatnya. Betapa tidak Nabi Isa lahir dari siapa? Maryam. Maryam hamil, mengandung. Iya. Punya suami atau tidak? Tidak. Bisa saja orang menyatakan bahwa Isa anak Allah. Bisa? Bisa. Ayahnya udah ada. Maka akan banyak penafsiran, banyak orang menginterpretasikan. Apa namanya? Banyak orang menafsirkan, mentakwilkan ke yang lain-lain. Ya. Tentang Isa. Nah, yang muhkamnya Surah Az-Zukhruf ayat 59. Dia adalah hamba Allah yang diberi nikmat kenabian. Jelas. Ya, jelas. Banyak lagi ayat-ayat yang muhkam. Pada umumnya isi Al-Quran ini muhkam. Mana contoh yang mutasabihat? Yang mutasabih. Surah An-Nisa ayat 171. An-Nisa 171. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan ditiupkan roh kepadanya. Kalau orang yang ini tentu akan banyak penafsiran. Coba. Kata-kata misalnya bahwa Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, oke. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Diciptakan dengan kalimatnya. Banyak penafsiran, banyak takwil. Nah, inilah untuk musuh-musuh Islam, khusus yang mutasabihat, masuk. Bagaimana untuk mendatangkan fitnah. Mendatangkan fitnah. Sehingga di dalam buletin ini juga, bagi orang-orang yang musuh-musuh Islam, maka dijadikan bahan untuk mendatangkan fitnah. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan bahwa yang mutasabihat inilah fa'amal lazina fi qulubihim zaygun, bagi orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka fayattabi'una ma tasabaha minhu, dia ikut kepada ayat-ayat mutasabihat. Apa untuk menyerang jo ayat mutasabihat. Contoh, alif lam mim. Apalagi? Toha. Apalagi? Alif lam ro. Ya seperti itu. Kahai nun. Kaf ha ain sod. Itu termasuk mutasabihat. Orang banyak menafsirkan alif lam mim a Allah, lam malaikat, mim rasul misalnya. Hati-hati. Ini bagi orang-orang yang benci. Tuh, lihat itu kitab sucinya umat Islam tidak jelas. Paham? Jadi musuh-musuh itu masuknya di mutasabihat untuk memecah belah ya umat Islam, sehingga dikatakan minhub tigo al fitnah. Apa artinya? Mereka mengikuti ayat-ayat mutasabihat di mana darinya untuk menimbulkan fitnah bencana.
Itu untuk umat Islam. Diserang oleh musuh-musuh. Dan wabtigoa ta'wilih, untuk ya memberikan dan mendatangkan, mencari-cari takwil. Apa takwil? Penjelasan, penafsiran. Ditafsirkan dengan tafsir yang lain-lain. Ditakwil, ditafsir, dijelaskan, diterangkan. Itu takwil. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana? Ingat yang demikian di halaman 3 di buletin, ya, menyimpangkan menurut apa yang mereka kendaki. Nan kalama diinyo sajo menafsirkan ayat. Contoh misalnya, ya, sedangkan yang sudah muhkam yang jelas saja, disimpangkan, didistorsi, diubah. Misalnya, zalikal kitabu, tafsir Darmo Gandul apa? Zalika, yang itu kemaluan menurut penafsiran mereka. Gawat ini. Ada lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ayat tidak benar. Masa bercerita tentang gajah di tempat di mana padang pasir tak ada rumput? Ini kan bohong. Makan apa gajah tadi? Hati-hati dengan musuh-musuh yang ingin memecah belah. Sedangkan yang muhkam yang sudah jelas, mau saja ditakwil, ditafsirkan dengan yang lain, apalagi yang mutasabihat, yang tidak pasti. Oleh karena itu, kata kuncinya di buletin, ada yang di belakang dapat ininya, buletinnya dapat ini ada. Enggak ya? Udah pas nanti ada. Bagian bawah, wa ma ya'lamu ta'wilah illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Jadi caranya bagaimana? Nah, orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang beriman, tugas pokoknya apa? Mau muhkamat ayat ini, mau mutasabihat, yang penting imani. Nah, itu saja. Sehingga dikatakan warrasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Kalau orang yang dalam ilmunya seperti kita, alhamdulillah beransur-ansur dari Al-Fatihah, surah Al-Baqarah selesai 3 minggu yang lalu, masuk ke surah Ali Imran sekarang. Dan sekarang sampailah kepada ayat ini. Luar biasa pengetahuan kita bagi yang rajin. Sedangkan lainan mangame-ngame saja duduk dapat rahmat. Coba mangame-ngame siapa? Pak ibu-ibu sikokwa dapat rahmat. Kenapa? Ada ayatnya. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Alhamdulillah. Ya, pahalo dape, ya, sarugo dape, ilmu dape, ayah dape, be surang-surang, ada teh talua, tehnya disediakan talua bawa masing-masing siang, kan selesai. Sedikit lagi, warosihuna, ya, wa ma yazzakaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Sesungguhnya orang yang mengerti dan dapat memahami dengan pemahaman yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang berakal sehat dan berpemahaman yang lurus. Akal kita sehat, pemahaman kita lurus jika apa? Punya ilmu. Ilmu tidak bisa hanya tidur, ya, bersantai-santai, tapi ilmu dituntut dan dicari seperti kajian kita ini dan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamarak ini. Pasnya.